Ya, kenapa nak? Bagaimana sih operasi hitung campuran bilangan bulat? Operasi hitung campuran bilangan bulat. Kamu belum ngerti? Iya Pak. Oh, oke deh. Mumpung nih Pak Ahmad juga mau jelasin ke teman-teman semua. Ayo, masuk ke kelasnya Pak Ahmad. Hai. Pada video kali ini, Pak Ahmad mau menjelaskan kepada teman-teman tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Nah, seharusnya teman-teman sudah bisa, karena ini merupakan sebuah edit atau tambahan saja untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan itu kita mix dan kita campur seperti ini. Tolong kamera lebih difokuskan. Terima kasih. Oke, di belakang sebenarnya ada kameranya ya. Lucu sekali. Operasi hitung campur bilangan bulat. Teman-teman, ini merupakan sebuah pencampuran, hitungan campuran dari bentuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ini kita akan rumuskan menjadi bentuk tangga. Tangga 1, tangga 2, dan tangga 3. Tangga 1 itu di peringkat diduduki oleh kurung, tanda 2 itu diduduki oleh bagi dan kali, tanda ketiga itu tambah dan kurang. Konsep itu dulu yang teman-teman harus pahami, bahwa prioritas kita mengerjakan nanti adalah tanda bagi, selepas tanda bagi, kali dan bagi, selepas kali dan bagi, tambah dan kurang. Seperti itu. Pak Ahmad akan mempertajam dengan contoh soal. Pak Ahmad akan mempertajam dengan contoh soal. Ketika di nomor 1 ada soal seperti ini, 5 ditambah negatif 6 dibagi 2 dikurang negatif 1 sama dengan prioritas mengerjakan. Kita lihat tangganya. Tangga pertama adalah tanda kurung dulu, habis itu tanda kali dan bagi, tambah dan kurang. Kita lihat di soal pertama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung. Negatif 6 dibagi 2. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sisanya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selepas itu Pak Ahmad sangat menyarankan untuk menyalin ulang lagi soal yang belum dioperasikan. 5 ditambah negatif 3 dikurang negatif 1. Jika sudah bentuknya seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menyaring kembali. Kurung sudah, kali dan bagi. Apakah di penyempurnaan ini ada kali dan bagi? Kita lihat, tidak ada. Maka langsung ke tambah dan kurang. Ketika tambah dan kurang kita lihat di sini dia bentuknya sejajar, maka kita kerjakan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu, 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Positif 1, maka kita bisa raih sama dengan positif 3. Seperti itu untuk operasi hitung campur bilangan bulat di contoh pertama. Contoh kedua. Ketika ada negatif 6 dikurang 4 ditambah 3 dikali negatif 5 sama dengan. Jika ada bentuk soal seperti ini, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kurung. Masih ada kurungnya, kita kerjakan. Negatif 6 dikurang 4, dia sudah punya hutang 6. Hutang lagi 4, maka hutangnya menjadi besar sama dengan negatif 10. Lalu 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Selepas dari itu, Pak Ahmad sangat menyarankan untuk menuliskan kembali soalnya. Maka negatif 10 ditambah negatif 15. Kita ketahui bahwa negatif 10 merupakan hutang dan negatif 15 juga merupakan hutang. Hutang ditambah hutang menjadi besar sama dengan negatif 25. Paham ya teman-teman? Kuncinya adalah teman-teman harus memahami dulu tangga prioritas pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Mulai dari tanda kurung dulu,
kali dan bagi, tambah dan kurang. Ya, di contoh berikutnya, ketika ada soal seperti ini. Tadi contoh kedua, sekarang contoh ketiga. Ada negatif 15 dibagi 3 dikurang negatif 8 dikali 4 ditambah 7 sama dengan. Perhatikan baik-baik, lihat kuncinya terlebih dahulu. Kuncinya kurung. Kurung tidak ada, kali dan bagi. Bagi tidak ada, tambah dan kurang. Apakah di nomor 3 ini ada tanda kurungnya? Ada, yaitu ini negatif 8. Tapi apakah ini kita kerjakan? Tidak, karena kurung ini hanya memisahkan antara negatif 8 dengan tanda bentuk pengurangan. Jadi untuk tanda bagi tidak ada. Yang ada kali, tanda kurung tidak ada. Yang ada kali dan bagi. Kita lihat di sini, prioritas pengerjaan kita. Yang pertama tanda bagi ada, tanda kali ada. Pilih salah satu dulu. Yang kanan dulu, yang kiri dulu boleh. Negatif 15 dibagi 3. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi negatif 5. Selanjutnya, negatif 8 dikali 4. Negatif 8 dikali 4 sama dengan negatif 32. Setelah selesai, lagi-lagi karena kita masih baru, kita salin lagi soalnya. Negatif 5 dikurang negatif 32 ditambah 7. Kalau sudah sejajar seperti ini, yang kita lakukan menghitung dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita menghitung dari sebelah kiri sebelah kanan. Negatif 5 dikurang negatif 32. Ingat pembelajaran kita yang kemarin. Ketika negatif bertemu dengan negatif dan dia berdempet, maka dia membentuk tanda positif. Maka negatif 5 ditambah 32 ditambah 7. Kita kerjakan dulu yang bawah. Negatif 5 ditambah 32 sama dengan sama dengan positif berapa tuh? 27. 27 kita tambah dengan 7 sama dengan hasilnya 34. Maka kita dapat hasil sama dengan 34. Kita ulang sekali lagi. Negatif 15 dibagi 3 dikurang negatif 8 dikali 4 ditambah 7. Yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah melihat kunci prioritas. Ada tanda kurungnya? Ada Pak, ini negatif 8 kurung. Ya, tapi dia bukan yang kita kerjakan. Kurung di sini hanya tanda pemisah antara negatif 8 dengan tanda pengurangan. Jadi, tidak ada tanda kurung, yang ada tanda kali dan bagi. Kali dan bagi ada. Ini sudah Pak Ahmad plotting, negatif 15 dibagi 3 sama negatif 8 dibagi 4. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang ini. Negatif 15 bagi 3 sama dengan negatif 5. Dikurang. Negatif 8 dikali 4. Min kali plus min. 8 kali 4 sama dengan 32. Terus ditambah 7 kita tinggal turun. Negatif 5 ditambah 32. Kok bisa tambah Pak? Iya, ingat pembelajaran kita yang kemarin. Ketika min bertemu dengan min, dia akan menjadi bentuk plus. Maka plus. Negatif 5 ditambah 32 ditambah 7. Negatif 5 tambah 32 sama dengan 27. 27 ditambah 7 sama dengan 34. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan mulai dari contoh soal yang pertama sampai contoh soal yang 3. Pak Ahmad sangat menyarankan kepada teman-teman ketika teman-teman itu belum mengerti, diulang kembali. Kuncinya terletak pada tangga prioritas. Bagi terlebih dahulu, kurung terlebih dahulu, kali dan bagi, selepas itu tambah dan kurang. Nah, kita mau berlatih soal dulu nih. Kita mau berlatih soal. Ada 5 soal yang sudah Pak Ahmad berikan kepada kalian. Kalian bisa lihat sendiri. Mulai dari nomor 1 sampai kepada soal nomor 5. Ini dikerjakan di buku tulis kalian. Selepas itu, Pak Ahmad akan memberikan kunci jawabannya di Google Classroom. Nah, jadi kalian tinggal cocokkan. Benar, tepat atau tidak, saya menjawab soal. Saran Pak Ahmad itu menggunakan cara. Ya, saran Pak Ahmad menggunakan cara. Macamnya tadi yang diprioritaskan. Misalnya ini dulu yang dikerjakan, maka disalin, terus ditulis jawabannya berapa dulu. Seperti itu. Cukup video dari Pak Ahmad pada kesempatan kali ini.
Pak Ahmad sangat menyarankan kepada kalian untuk terus melatih diri, belajar, dan bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kalian, khususnya dalam terampil berhitung matematika. Sekian dari Pak Ahmad, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.